Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Asaribab Channel. Pada saat ini saya akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan manfaat laut bagi kehidupan, apa yang dimaksud dengan terminologi dalam perikanan berkelanjutan, terus apa itu yang dong bilang dengan dampak kerusakan 3 ekosistem penting di laut bagi manusia, dan apa itu yang dimaksud dengan dampak illegal fishing dan overfishing bagi ekosistem laut. Jadi teman-teman simak terus, dan teman-teman jangan lupa dukung saya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, dan share agar memberikan semangat kepada saya untuk saya terus bikin konten-konten yang berikut lagi. Oke teman-teman, ikuti saya terus. Oke teman-teman, kita harus tahu bahwa 70% permukaan bumi ini terdiri dari laut, dan sejak lama lautan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup di bumi ini. Lebih dari itu, lautan ternyata menyimpan sejuta manfaat lain yang mungkin belum banyak orang ketahui, dan tampaknya kita perlu menjaga laut untuk kelangsungan hidup di masa depan. Berikut ini 5 alasan kenapa kita manusia ini perlu menjaga laut untuk masa depan. Teman-teman, di dalam laut itu ada organisme yang hidup. Salah satunya adalah fitoplankton. Organisme ini dia memberikan 50% oksigen, atau biasa dong bilang CO2 itu dia kasih bagi bumi ini. Terus lautan itu dia membantu mengatur iklim, dan dia menyerap panas dengan jumlah besar yang dikeluarkan oleh matahari. Pemanasan itu cenderung terjadi di lautan dekat garis khatulistiwa. Arus laut menyebarkan panas itu ke seluruh dunia, yakni ke utara dan selatan hingga menuju ke kutub. Laut juga menjadi sumber makanan. Contoh, ikan dari laut telah menjadi menu makanan bagi semua orang di seluruh dunia. Ikan telah menyumbang 16% dari semua protein hewan yang dikonsumsi secara global. Selain ikan, ada juga makanan lain dari laut yang dapat dikonsumsi, misalnya tanaman ganggang laut dan rumput laut. Rumput laut mengandung nutrisi yang bermanfaat seperti natrium, kalsium, magnesium, dan yodium. Menjadi tempat hidup bagi keanekaragaman hayati, bukan hanya menjadi sumber makanan. Laut juga merupakan rumah bagi banyak kehidupan. Saking banyaknya hewan yang hidup di sana, sampai saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah makhluk hidup yang ada di laut. Tapi juga laut sebagai sumber mata pencaharian bagi umat manusia. Terminologi dalam perikanan berkelanjutan. Jadi teman-teman, aktivitas perikanan yang berkelanjutan itu dapat dicapai melalui pengelolaan perikanan yang tepat dan efektif, yang umumnya ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, serta juga terjaganya kelestarian sumber daya ikan dan kesehatan ekosistemnya. Perikanan yang berkelanjutan harus dapat mengakomodasi 4 aspek utama yang mencapai dari hulu hingga hilir, yaitu yang pertama keberlanjutan ekologi, memelihara keberlanjutan stok atau biomasa sumber daya ikan sehingga pemanfaatannya tidak melewati daya dukung, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya. Yang kedua, keberlanjutan sosioekonomi, memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan dengan memperhatikan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang layak. Terus yang ketiga tuh keberlanjutan komunitas, menjaga keberlanjutan lingkungan atau masyarakat perikanan yang kondusif dan sinergis dengan menegakkan aturan bersama yang tegas dan efektif. Yang keempat, keberlanjutan kelembagaan, itu menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, dan bersih melalui kelembagaan yang efisien dan
kerusakan 3 ekosistem penting di laut bagi manusia. Jadi kita harus tahu bahwa kerusakan 3 ekosistem laut ini sangat berdampak pada kehidupan manusia. Akan terjadi bisa mengakibatkan degradasi dan hilangnya ekosistem pesisir dan laut yang ada di seluruh kawasan, yaitu hutan bakau, lamun, dan terumbu karang yang masuk dalam kelompok ekosistem laut. Selain aktivitas ilegal, ekosistem pesisir dan laut juga terdampak fenomena alam seperti perubahan iklim. Jadi dia akan otomatis berdampak pada mereka yang bergantung pada sumber daya alam laut, yaitu berbahaya.